Ketika transisi itu terjadi, Amanda Stifley mulai meninggalkan Newcastle United dan manajemen baru masuk mengisi posisi-posisi penting, tidak dilanjutkanlah janji yang sudah dibuat oleh mantan CEO-nya Newcastle United, dalam hal ini Amanda Stifley. Dan ketika ditagih janji tersebut oleh camp dari Alexander Isak, Paul Mitchell pada saat itu yang dan masih sekarang merupakan Director of Football dari Newcastle United merasa karena kontrak Isak pada saat itu masih panjang dan dia masuk top 4 pemain dengan gaji tertinggi di Newcastle United, tidak ada urgensi dari kubu Newcastle United untuk memperpanjang atau memperbaharui gaji dari seorang Isak. Nah dari sini tuh udah mulai terjadi gesekan nih, sehingga sempat menurun permainan Isak, sempat hilang fokus di awal-awal kompetisi sampai akhirnya Eddie Howe ngeluarin statement bahwasannya everybody needs to support each other, dan dia memberikan sebuah sindiran lah. Akhirnya penampilan Isak seketika kembali fokus dan memberikan penampilan terbaik. Tapi kemudian triggernya kembali di Liverpool yang menawarkan inquiry dan ternyata ditolak tanpa mengakomodir keinginan Isak untuk diremunerasi lebih baik lagi. Dan ini ya sebagai seorang Director of Football, ini harusnya sih udah ada ini ya, udah ada insting gitu untuk langsung meredam gejolak-gejolak seperti ini, apalagi ini terkait best playernya mereka gitu. Jadi menurut gue ini adalah simply inkompetensi dari seorang Director of Football untuk bisa menavigate situasi ini. Dan kemarin juga ditanya ketika tur Asia ke Eddie Howe, para wartawan bertanya nih gimana nasib dari seorang Isak, apakah akan segera dilepas seperti apa, dan ini statement resmi dari Howe kemarin, Isak adalah pemain kami, dia punya kontrak di sini, kami dalam batas tertentu masih bisa menentukan masa depannya. Saya ingin dia bertahan, tetapi itu tidak dalam kontrol saya. Itu yang disampaikan oleh Howe. Jadi ini udah di luar kuasa gue nih untuk bisa menentukan Isak ini akan kembali ke tim atau enggak. Intinya seperti itu. Nah,